Teknik kognitif restructuring adalah sebuah teknik yang lahir dari terapi kognitif. Teknik restrukturasi kognitif menekankan otak sebagai penganalisa, pengambil keputusan, bertanya, bertindak, serta memutuskan kembali pilihan-pilihan. Melalui teknik ini, permasalahan seperti kecemasan dapat ditangani melalui pengubahan pola pikir dari pikiran-pikiran yang negatif menjadi pikiran-pikiran yang positif, sehingga pemikiran menjadi netral dan tidak menimbulkan perilaku-perilaku yang buruk untuk kedepannya. Jadi ada yang bisa saya bantu, saudara Tania? Ada Kak, untuk akhir-akhir itu aku jadi kayak nggak punya semangat banget buat hidup. Terus habis itu setiap ada setiap dosen ngasih tugas, saya selalu ngulur-ngulurin waktunya gitu buat ngerjain. Apalagi saya di sini ngerantau jauh dari orang tua, jauh dari keluarga gitu. Ya, berarti seolah-olah Tania ini sekarang tidak memiliki semangat lah untuk berkuliah ya. Iya. Seperti itu. Sebenarnya begini, saudara Tania, mau kita jauh ataupun dekat dari orang tua, itu salah satu motivasi yang harus kita tekankan dan terapkan dalam diri kita. Tujuan kita berkuliah itu untuk apa? Itu tujuannya satu, untuk membanggakan orang tua. Jadi mau posisi kita jauh ataupun dekat, kita harus tetap pada satu tujuan. Kalau kita mengingat orang tua, kita harus punya semangat untuk belajar berkuliah. Jadi solusinya saya harus Oke, saya punya satu solusi yang mungkin bisa dipraktekkan oleh saudara Tania ya, ketika nanti sudah pulang di kosan. Punya kaca di kosan? Pasti punya ya. Kita bisa mulai dengan memberikan motivasi pada diri kita sendiri. Coba sesekali saudara Tania kalau lagi ngaca nih, kalau lagi pakai kerudung sambil ngaca, coba saudara Tania sambil berbicara sama orang yang di depan kaca itu, sambil berbicara pada diri kita. Coba kita berikan motivasi yang positif. Yo Tania, kamu pasti bisa. Kita pasti bisa. Coba praktekkan itu. Berikan kalimat-kalimat positif yang bisa memotivasi diri kamu. Karena motivasi itu tidak selalu berasal dari orang lain. Kita pun bisa memotivasi diri kita sendiri. Ataupun ketika tidak ada kaca, ketika Tania sedang overthinking, ketika Tania sedang di jalan overthinking, memikirkan pacarnya lagi ngapain nih, kita bisa bicara sama diri kita, sih nggak mungkin, sebenarnya aku nggak mungkin kayak gitu. Tetap berpikir positif dengan berbicara pada diri sendiri, seperti itu. Jadi gitu ya solusinya. Ya ntar mungkin saya terapkan habis dari pulang kosan gitu ya kan. Kalau misalnya saya ngerasa jenuh, ngerasa kesepian, mungkin saya bisa salto di depan kaca Di depan kaca ataupun berbicara pada diri sendiri, di mana dan kapanpun itu. Ya, pasti atas penyampaiannya. Kemudian teknik self-talk adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk menyangkal keyakinan-keyakinan yang tidak masuk di akal dan kemudian dikembangkan menjadi pemikiran-pemikiran yang lebih sehat. Teknik self-talk ini adalah cara dari orang-orang untuk menangani pesan-pesan negatif yang ada di pikiran mereka, kemudian dikirimkan kepada dirinya sendiri, dan teknik ini bisa menangani banyak permasalahan-permasalahan seperti perfeksionisme, kekhawatiran, self-esteem, pengelolaan amarah, serta dapat mengembangkan motivasi-motivasi yang lahir dari dirinya sendiri. Kesel banget Kak sama orang tua saya. Kenapa ya? Saya ngerasa dia lebih perhatian kepada adik saya. Jadi seolah-olah orang tua saya kayak pilih kasih kepada saya. Saya tahu saya udah dewasa, udah kuliah, tapi kan tetap saya butuh perhatian mereka gitu kan. Nah, gimana sih cara agar saya tidak terus-terusan berpikiran seperti itu kepada kedua orang tua saya? Ya, saya sangat mengerti sekali apa yang terjadi pada Adik Utami saat ini. Yang namanya kasih sayang itu kan pasti diperlukan ya, entah itu kepada
anak yang lebih tua ataupun anak yang lebih muda. Intinya walaupun kita sudah merasa dewasa, kita nggak mau egois, pasti kita butuh kasih sayang orang tua seperti itu kan. Tapi coba pikirkan kembali, kalau semisal Utami egois gitu, Utami egois dan ingin menerima perhatian lebih dari orang tua, sementara adik Utami akan terlupakan oleh orang tua Utami, apa yang mungkin terjadi pada adik Utami? Ya, kasihan juga sih Kak. Takutnya adik saya tidak terarahkan hidupnya. Itu dia. Mungkin saja apa yang dilakukan oleh orang tua Utami ini adalah benar, karena adik Utami ini mungkin di usia yang sekarang itu adalah usia yang rentan kan dalam pergaulan dan apapun. Makanya orang tua Utami lebih intens perhatiannya kepada adik ketimbang kepada kamu gitu. Baik, jadi solusinya gimana Kak? Saya harus Coba bagaimana? sekarang tinggal dirubah aja pola pikirnya Utami. Jadi jangan selalu kita yang ingin diberi perhatian oleh orang tua. Coba kita rubah pola pikir kita dengan kita yang penuh pengertian kepada mereka. Mungkin saja apa yang berkeliaran di pikiran kita itu tidak benar. Itu hanya sebuah asumsi saja, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Buktinya sekarang Utami kuliah di sini tetap nggak dibiayain oleh orang tua. Iya Kak. Mungkin saja sebenarnya kasih sayang orang tua itu diberikan, akan tetapi terkadang tidak terasa oleh diri kita tanpa kita sadari. Perhatiannya itu mungkin beda jalannya, bukan lagi tentang nanya Utami udah makan atau belum, Utami udah tidur atau belum, bukan sebatas itu. Mungkin kasih sayang yang sekarang diberikan oleh orang tua Utami kepada kamu itu. Jadi jangan pernah berpikir orang tua itu pilih kasih seperti itu. Terima kasih Kak atas solusinya. Insya Allah saya akan lebih berpikir lagi positif kepada orang tua saya. Saya pasti akan lebih membuka pikiran saya agar tidak berpikiran seperti itu. Ya, seperti itu Saudari Utami ya. Terima kasih sudah mau berbicara panjang lebar dengan saya. Semoga apa yang saya katakan tadi bisa menjadi sebuah pencerahan ya buat Saudari Utami. Terima kasih juga Kak. Sama-sama. Reframing adalah metode yang membantu seseorang melihat sebuah keadaan dengan cara berbeda, sehingga kita bisa menghasilkan respon yang terbaik yang lebih positif. Tujuan reframing ini adalah untuk membantu klien melihat situasi dari sudut pandang lain yang membuatnya tampak tidak terlalu problematik dan lebih normal. Reframing ini juga merupakan teknik teopratik yang digunakan untuk mengubah persepsi diri dengan keyakinan negatif atau merugikan diri sendiri dengan tujuan mengubah perilaku dan meningkatkan kesejahteraan. Contohnya, jika kamu merasa cemas ketika sedang melihat angka kenaikan jumlah pasien COVID-19 yang setiap harinya kian bertambah, lalu rasa cemas ini menciptakan asumsi negatif yang membuatmu menjadi membenci pasien COVID-19 ini. Kecemasan adalah perasaan yang menggelisahkan ketika kita tidak mampu mengatasi masalah atau sedang dalam keadaan yang berbahaya. Ada masalah apa ya? Jadi gini Bu, sebelumnya saya itu tidak bisa mengendalikan emosi saya gitu. Jika ada masalah, saya tuh tidak bisa mengendalikan emosi saya. Salah satunya kayak kalau misalkan saya tuh emosi, saya nggak bisa menahan gitu. Kalau misalkan ada barang di lingkungan sekitar saya, misalkan ada HP itu atau ada laptop tuh, saya banting, saya luapkan emosi saya itu terhadap barang-barang yang ada di lingkungan sekitar saya gitu. Saya tuh nggak bisa mengendalikan emosi saya, emang benar-benar gak bisa. Menurut saya cara mengatasinya itu yang pertama, kamu tuh harus mendekatkan diri kepada Allah dulu. Kalau setiap lagi marah, kamu istighfar gitu, banyak berdoa, ngelakuin ini salah nggak ya, ngelakuin itu salah nggak ya gitu. Terus yang kedua, mungkin kamu bisa melampiasin kalau kamu ketika lagi marah
makan yang manis-manis atau atau nyetel lagu, itu buat kamu jadi pikirannya jadi tenang, hatinya jadi aman, jadi tentang gitu. Oh, mungkin itu ya salah Iya. satu cara untuk mengendalikan emosinya gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada teknik stock stopping. Teknik stock stopping adalah teknik yang digunakan saat proses konseling untuk mengatasi pikiran yang negatif yang membuat masalah dengan mengubah kepada pikiran yang netral atau positif dan lebih tegas. Tujuan teknik stock stopping ini tuh ada 3. Yang pertama itu membantu klien mengatasi kecemasan yang mengganggu. Yang kedua ada membantu klien mengatasi pikiran negatif atau maladaptif yang sering muncul. Dan yang terakhir ada membantu klien mengatasi pikiran obsesif dan fobia. Jadi gini Bu ceritanya Bu. 1 minggu kemarin tuh saya habis putus sama pacar saya. Soalnya pacar saya itu ketahuan selingkuh Bu di belakang saya. Dan yang gak habis pikir itu Bu, saya tuh udah bener-bener percaya sama dia, udah sayang sama dia. Bahkan ketika teman saya bercerita dia punya cowok lain, saya gak percaya Bu, saking saya percaya sama dia. Tapi pas kebenaran saya langsung ketemu sama cewek saya sama cowok lain, itu baru saya percaya. Bu, di situ saya langsung merasa kayak hidup saya tuh kayaknya sia-sia aja gitu Bu. Saya hampir punya pikiran buat bunuh diri. Kenapa kamu bisa berpikiran buat bunuh diri, serta kamu juga bisa loh ngelupain dia dengan cara-cara yang lain? Tapi yang gak habis pikir tuh Bu, hubungan saya sama dia itu sudah sampai dia saya kenalin ke orang tua saya. Ibu tahu lah rasanya gimana Bu. Iya, saya tahu. Tapi ya, kamu ngelakuin buat bunuh diri tuh itu perlakuan yang sangat tidak baik. Ya saya tahu Bu, bunuh diri itu emang perbuatan yang gak baik. Mungkin kamu di sini lagi di sedang emosi, pikirannya aja kacau, makanya kamu bertindak buat udah bunuh diri aja gitu. Memang terkadang pemikiran-pemikiran itu selalu muncul Bu ketika saya sedang dalam masalah. Oke, sekarang gini, solusinya kamu bisa ngeluapin permasalahan kamu buat ngelupain dia tuh dengan cara kamu bisa ikut-ikut kegiatan yang lain, kayak kegiatan di kampus atau di rumah atau lomba-lomba ikut lomba gitu. Jangan pernah kamu ngerasa sendiri. Kalau misal kamu ngerasa sendiri pasti muncul pikiran buat bunuh diri lagi gitu. Karena kamu pikir kayak gini aja, banyak cewek di luar sana, bukan dia doang gitu. Emang akhir-akhir ini saya lagi senang dengan dunia kesenian Bu. Mungkin bisa disalurkan di situ ya Bu. Dengan saya. Bagus itu, mungkin itu ntar jadi kamu bisa di seni, terus kamu ikut lomba-lomba yang lain gitu. Kan itu kan jadi prestasi buat kamu bikin bangga diri kamu sendiri gitu. Terima kasih solusinya Bu. Iya, sama-sama. Teknik rasional emotif atau biasa disingkat REBT adalah teori yang berusaha memahami manusia sebagaimana adanya. Manusia adalah subjek yang sadar akan dirinya dan sadar akan objek-objek yang dihadapinya. Manusia adalah makhluk berbuat dan berkembang dan merupakan individu dalam satu kesatuan yang berarti manusia bebas berpikir, bernafas, dan berkehendak. Yang dimaksud dengan teknik REBT ini adalah konseling yang menekankan suatu perubahan yang mendalam terhadap cara berpikir dan dapat menghasilkan perubahan yang berarti dalam cara berperasaan dan berperilaku pada klien. Adapun tujuan dari teknik konseling ini adalah untuk membantu individu meminimalkan gangguan emosional, mengubah pandangan dan keyakinan klien yang irasional menjadi rasional, serta mengarahkan individu ke arah aktualisasi diri sehingga individu memiliki kehidupan yang bahagia. Halo, selamat siang, Ade. Siang, Pak. Ya, ada apa, Ade? Apa ada yang ingin diceritakan? Saya tuh pengen cerita tetapi ya nggak ada teman cerita gitu ya. Jadi saya tuh ya banyak orang lah menganggap saya itu sebagai seseorang yang perfeksionis gitu.
saya juga gak mau gitu ya Bu kalau jadi perfeksionis gitu, karena perfeksionis ini tuh mengganggu saya gitu, sampai-sampai ya belakangan ini saya tuh dijauhin sama teman-teman karena saya itu perfeksionis gitu. Jadi ya saya menganggap kalau misalkan perfeksionis ini ya sebuah gangguan bagi saya gitu ya, karena saya itu bakalan sulit gitu untuk mencapai cita-cita saya gitu. Oh iya, baik. Saya ikut merasakan ya apa yang Ade rasain. Sebenarnya tiap orang itu beda-beda ya sifat itu. Nah di sini saya merekomendasiin Ade untuk nonton film Slumdog Millionaire. Nah di sini Ade bisa nonton terlebih dahulu filmnya. Nanti kalau sudah menonton filmnya, bisa Ade ceritakan kepada saya apa saja yang dapat Ade ambil dari film ini, cerita. Baik Ibu. Mungkin ini bisa sedikit membantu Ade dalam Slumdog Millionaire ya Bu? iya, Oke. dalam mengatasi permasalahan yang Ade rasakan. Baik Ibu, siap. Terima kasih banyak. Nanti saya akan menontonnya. Halo, selamat siang Ade. Selamat siang Kak. Udah nonton filmnya? Udah, mau keluar Jadi ya? ya coba ceritain gimana kesan yang Ade rasain setelah menonton film. Kesannya pasti campur ya, ada sedihnya teh, terus ada yang merasa ya ternyata relate banget gitu ya, nyambung lah sama kehidupan saya yang perfeksionis juga gitu. Menjadi seorang perfeksionis itu tidak terlalu buruk gitu ya. Setelah saya berpikir secara rasional, setelah melihat film tersebut, ya saya punya kekuatan lah, punya solusi bagaimana menghadapi perfeksionis ini gitu. Kayak gitu teh. Iya, bener ya Ade. Sifat perfeksionis itu bisa Ade gunakan lebih ke hal positif ya Ade. Karena meskipun manusia adalah makhluk yang hidupnya sosial ya, tidak bisa tanpa orang lain, tapi sifat perfeksionis itu bisa Ade gunain bahwa tidak semua hal kita harus dengan bantuan orang lain. Kita harus bisa hidup mandiri, gunain sifat perfeksionis itu dengan sebaik mungkin. Nah, Ade bisa gunain sifat perfeksionis itu untuk lebih semangat lagi dalam mengejar cita-cita. Mungkin Ade jangan jadiin sifat perfeksionis itu untuk minder lah gitu ya ke teman-teman. Bisa jadiin itu buat sebuah motivasi buat Ade. Baik Kak, terima kasih Semangat, banyak. semangat deh. Ya siap banget. Ya, Baik, terima kasih ya deh. ya sama-sama. Saya udah ngerasa lebih baikan sih. Ya, makasih banyak ya Teh. Ya, Ya. sama-sama. Halo, selanjutnya ini tentang teknik biblioterapi. Teknik biblioterapi ini diambil dari dua suku kata. Yang pertama ada biblio dan juga yang kedua ini ada terapi. Biblio sendiri ini apa sih? Jadi biblio memiliki arti atau makna sebagai buku. Biblio adalah buku. Sedangkan terapi merupakan sebuah kegiatan terapis yang mana bertujuan untuk memberikan penyembuhan terhadap konseli atau orang yang sedang mengalami masalah. Jadi secara umum teknik biblioterapi ini merupakan sebuah teknik literatur yang tepat untuk penyembuhannya menggunakan media buku. Seperti itu. Oke, jadi kedatangan yang utama ke sini ada apa? Saya mau sedikit cerita tuh. Saya sering ngerasa kayak Allah tuh gak adil buat saya. Kenapa ya? Saya sering kali dikasih ujian yang menurut saya emang benar-benar saya tuh nggak mampu gitu. Kayak orang-orang dilihat-lihat ya, orang-orang lebih dikasih ujiannya kayak gak terlalu seberat apa yang saya rasain gitu. Nah itu apa saya salah gitu? Berpikiran seperti itu? Gimana cara ngilangin sifat itu? Cara berpikiran seperti itu benar-benar tidak salah. Karena kita sebagai manusia memang wajar gitu ya, kita merasakan salah dan lain-lain. Hal yang paling penting di sini itu utami
perlu gitu ya melatih bagaimana diri kita itu bisa berdamai dengan takdir. Utami suka baca buku? Suka. Di sini saya ada rekomendasi buku. Jadi nanti Utami bisa baca-baca buku tentang Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah. Ini bukunya Utami baca dulu, terus nanti pasti saya yakin di sini itu ada jawabannya. Oke? Gimana perasaannya setelah membaca buku tersebut? Ada salah satu kutipan yang membuat hati saya sangat lega dan bisa menerima sebuah takdir yang udah Allah kasih ke saya, Bu. Nah, Apa itu kutipannya tuh? ada di sini kutipannya adalah jangan pernah berhenti untuk berdoa sebab Allah tak pernah berhenti mendengarkan. Percayalah bahwa mereka yang senantiasa menadahkan tangannya ke arah langit tak akan pernah dibiarkan Allah pulang dengan tangan kosong. Jadi jangan bersedih lagi, sudah banyak doa-doa kita yang Allah kabulkan. Memang ke semua doa harus terjawab sekarang, Allah simpan beberapa untuk diberikan saat kita benar-benar membutuhkannya. Allah akan jadikan beberapa lagi sebagai kebaikan di akhirat nanti. Jadi dari kesimpulan ini saya bisa menyimpulkan dari buku ini, tidak semua takdir yang Allah berikan kepada saya itu adalah buruk. Kita bisa mengambil hikmah dari setiap takdir yang Allah berikan kepada kita, maupun itu takdirnya tidak sesuai dengan keinginan kita, maupun takdir yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Karena takdir yang sesuai dengan keinginan kita belum tentu itu adalah takdir yang baik untuk diri kita. Betul, jadi ketika Utami nanti merasakan bahwa diri atau takdir Utami itu tidak sesuai, hal yang paling pertama dilakukan adalah berdoa dan selalu yakin sama Allah bahwa sebuah takdir itu tidak pernah mengecewakan, oke? Karena Allah pasti selalu memberikan hal yang terbaik untuk hambanya. Oke, percaya? Ya, percaya. Siap, aman. Tas dulu. Iya, seperti itu. Oke, bagaimana? Cukup? Ya, cukup. Oke, terima kasih banyak. Semoga tetap semangat, oke? Ya, saya terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, untuk teknik berikutnya ini mengenai teknik desensitisasi sistematis. Jadi, teknik desensitisasi sistematis ini merupakan teknik yang tepat buat teman-teman yang sedang mengalami trauma ataupun ada sebuah fobia terhadap sesuatu. Nah, jadi teknik desensitasi sistematis ini merupakan campuran dari teknik relaksasi. Jadi nantinya teman-teman akan diajak oleh konselor untuk melakukan relaksasi dan diberikan sebuah resep gitu ya untuk penyembuhannya dengan merelaksasikan ototnya seperti itu. Oke? Halo, selamat pagi. Sampai gitu. Ada keperluan apa untuk datang ke sini? Jadi saya tuh takut banget sama cicak. Gimana cara? Takut sama cicak? Biasanya kalau ngelihat cicak itu gimana perasaannya? Takut lah, nggak bisa diekspresiin sama saya. Pokoknya takut banget. Oke. Kalau untuk masalah takut itu kan setiap orang itu pasti punya rasa takutnya tersendiri. Dan di sini saya punya kertas dan juga pulpen. Nanti Ananda kami bisa menuliskan dulu terlebih dahulu level dari ketakutan Utami terhadap cicak. Ya, paham maksudnya? Ya, boleh ditulis dulu. Kalau untuk takut sama cicak ini udah lama? Lama. Dari waktu kecil atau bagaimana? Seingat saya sih, ya pokoknya seingat saya ngeliat cicak aja. Oh, masih ingat kalau ada cicak gitu ya? Iya, itu. Oke, paham baik. Udah? Oke. Di sini ada tiga level ketakutan dari Utami sendiri. Yang pertama kalau melihat cicak jatuh, terus cicak mendekat, dan melihat cicak itu udah langsung takut gitu ya. Oke. Oke, sekarang nih Utami bisa membayangkan kalau misalkan Utami itu lagi berada di sebuah pantai yang indah sekali.
karena itu kan merupakan tempat yang bisa membuat Utami tenang gitu. Nah, terus habis itu tanpa disadari, Neng Utami ini merasakan haus, dan Utami dari kejauhan ini melihat sebuah warung. Utami pergi ke sebuah warung tersebut, tetapi di warung tersebut itu ternyata sedang penuh, hanya ada satu tempat duduk yang kosong. Selanjutnya pada saat itu Utami baru mau masuk melihat ada cicak dari kejauhan. Jadi mau gak mau sambil menunggu daripada lama untuk berdiri, Utami itu coba bayangkan duduk di dekat cicak tersebut. Setelah sedang menunggu, tiba-tiba cicak tersebut jatuh ke pundak Utami. Dan mau gak mau, kalau teriak pun di situ situasinya lagi banyakan, pasti merasakan malu gitu. Jadi Utami bisa menyingkirkan cicaknya secara langsung di pundak Utami kayak gitu. Coba bayangkan hal tersebut terjadi secara realnya gitu. Nah, setelah disingkirkan tanpa disadari, ternyata Utami ini merupakan seorang yang pemberani, tidak pernah takut dengan cicak. Binatang yang kecil itu cemen gitu. Sudah dibayangkan? Kalau sudah, boleh sekarang tarik napasnya lagi, keluarkan lagi, tarik napasnya lagi, keluarkannya lagi. Boleh sekarang buka matanya. Oke. Gimana rasanya? Tadi setelah itu? Ternyata tidak semenakutkan yang saya bayangkan ya, Bu. Iya. Ternyata cicaknya cuma makhluk kecil gitu. Saya pasti bisa gitu ngilangin rasa takut itu. Pasti dong. Kalau yang namanya fobia dan juga trauma itu perlahan pasti bisa dihilangkan. Selagi dalam diri kitanya itu harus berani seperti itu. Oke? Baik. Kita semangat ya. Ya, Oke. terima kasih. Iya, sama-sama. Terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang teknik inoculation training. Apa sih teknik inoculation training? Jadi teknik inoculation training itu adalah suatu strategi yang mulai mendidik konseling tentang situasi stres, dampak negatif stres, mengendalikan stres, serta coping stres. Tujuan teknik stress inoculation training adalah stress counseling yang dimaksudkan untuk membantu konseli menangani peristiwa stres. Menurut Mills pada tahun 2012 mengemukakan istilah inoculation dalam strategi ini berdasarkan pada gagasan bahwa pemberian inoculation oleh konselor kepada konseli untuk mempersiapkan konseli untuk memiliki ketangguhan terhadap efek stres. Nah, sebagaimana cara kerja vaksin yang membuat orang bertahan terhadap efek dari penyakit tertentu. Gambaran apa yang ada dalam pikiran Anda? Pikiran apa yang ada dalam pikiran Anda gitu? Sehingga seakan-akan hal itu bakal terjadi dalam hidup Anda. Seakan-akan hal yang buruk itu bakal terjadi gitu di kehidupan Anda. Coba jika Anda bisa memilih, jika Anda bisa untuk berpikir untuk lebih positif, apa yang Anda lakukan? Saya ingin kelihatan setenang dan sesantai mungkin. Menurut Anda berpikiran sesantai dan setenang itu bagaimana gitu? Tidak memikirkan masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya gitu. Bagus. Apakah Anda bisa mempraktikkannya dalam kehidupan Anda? Jika Anda ingin seperti itu, apakah Anda bisa untuk memulainya dalam kehidupan Anda? Apakah Anda siap untuk mempraktikannya untuk kedepannya? Insya Allah saya siap. Baik, bagus jika Anda ingin melakukannya. Saya tahu itu bagus untuk diri Anda gitu, merasa baik-baik saja gitu. Apa yang Anda akan lakukan gitu kedepannya? Mungkin saya ingin melakukannya, memperbaiki diri, melakukannya sebaik mungkin, tidak seperti yang kemarin. Baik, kalau Anda sudah memiliki pemikiran seperti itu, saya ingin kedepannya Anda untuk bisa mempraktikkannya dan mengatakan dalam diri Anda bahwa saya bisa mempraktikannya gitu.
saya bisa berbicara seperti ini sesuai dengan kenyataannya gitu. Saya bisa mempraktikannya untuk kehidupan Anda ke depannya. Oke, Ibu. Terima kasih Bu. Mungkin saya merasa lega sudah bercerita dengan Ibu, bertukar pikiran. Baik, terima kasih juga untuk mempercayai saya sebagai konselor gitu untuk menceritakannya kepada saya, dan saya tunggu untuk kedepannya ya supaya bisa mempraktikannya untuk kedepannya lagi. Iya. Nah, itu tadi penjelasan dan contoh-contoh tentang teori kognitif. Semoga bermanfaat. See you guys. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe. Subrek.